itu segala sesuatu. Betul? Maka itu sebetulnya hidup Kristen itu nggak ada masalah. Yang buat masalah kita sendiri. Seorang anak saya beberapa lalu berkata tentang hal ini, Pak, waktu kami diskusi. Kenapa kita sering punya masalah? Karena kalau kita lihat ayat ini di dalam dunia cerita atau perfilman, maka saudara kenal kata skenario. Tahu kata skenario? Semua artis sehebat apa saja, dia artis yang terkenal, sudah punya nominasi, bahkan sudah terima award macam-macam. Tapi kalau dia main film nggak ikut skenario-nya, dia akan dipecat. Betul? Nah, anak saya berkata begini, yang menyebabkan kita punya banyak masalah karena kita buat skenario sendiri. Betul? Gampang sekali. Kita nggak ngikuti skenario Tuhan. Kita maunya sendiri. Sudah dibilang jodohmu itu yang ono, cari yang ini. Iya, terang aja bermasalah. Karena ini bukan yang dari Tuhan. Contoh paling gampang saja. Tuhan mau kita ke situ, tapi kita milih ke sini. Iya, jangan salahkan Tuhan. Lalu kalau ada apa-apa yang belum selesai bagi kita, dengarkan. Saya percaya semua kita ada punya masalah. Masing-masing kita nggak ada seorang pun tanpa masalah. Betul tidak? Semua kita punya masalah. Nah, kalau ada masalah-masalah dalam hidup kita sekarang ini, jangan panik. Minta Roh Kudus untuk membawa hidup kita ke titik sudah selesai. Sekalipun secara waktu kita masih di sini. Bisa loh saudara. Kok lihat mukanya kayak nggak percaya? Ngerti maksudnya? Nah, kalau Roh Kudus kita izinkan membawa kita bisa sampai ke titik sudah selesai. Jadi kita lihat ya, oh begitu. Jadi balik lagi aja ke sini. Oke, aku jalani sekarang. Bisa bayangkan contoh ini? Nah, kalau istilah film itulah the time tunnel. Entah memilih mundur atau milih maju. Mengapa manusia punya imajinasi the time tunnel? Maka itu kenapa juga film Back to the Future kan nggak nyambung kata ini. Back itu kan kembali, future itu kan masa yang akan datang. Bagaimana kembali ke masa yang akan datang? Satu kali waktu saya diskusi dengan beberapa mahasiswa waktu saya di Amerika, mereka bilang, kenapa ada judul film itu? Kamu jangan membantah, ada ayatnya, saya tunjukkan. Ini ayatnya. Loh, kok nggak ada yang ngamen? Berarti kalau saudara dan saya mau menggenapi Pengkhotbah 3:15, kita ini betul-betul back to the future. Betul nggak saudara? Karena yang Papa cari yang sudah pernah ada. Nah, yang sudah pernah ada itu buat kita itu masih sebagai future. Tapi buat dia itu sudah past perfect. Ini bedanya. Nah, kita masih ada hidup di present tense. Kalau saya pakai istilah tenses Inggris ini. Maka itu Roh Kudus bisa membawa kita kembali ke masa lalu atau menuju ke masa depan. Tergantung di mana kita dipimpin dia. Untuk bisa melihat itu semuanya. Maaf, kalau saya harus katakan ini, saya tidak begitu setuju. Tapi karena ini pasti akan berpikir. Kalau saya pernah dengar kata déjà vu, ya, itu sebetulnya Roh Kudus yang bisa bekerja. Déjà vu itu artinya, loh, saya belum pernah ke sini, tapi sepertinya sudah pernah ke sini. Ya, itu déjà vu. Roh Kudus bisa bekerja seperti itu juga. Maka itu kalau kita hidup dengan Bapa di surga, kita nggak perlu pusing dengan barang-barang itu. Karena dia yang punya waktu. Dan dia waktu itu sendiri. Ngerti sekarang ini? Efesus 1 ayat 4. Coba lihat. Wah, ini lebih gila lagi. Kalau saya pakai istilah Jakarta, gila ini gitu. Efesus 1 ayat yang keempat. Coba lihat ayat itu baik-baik. Efesus 1 ayat yang keempat. Dia bagaimana terhadap kita? Ayo baca, dia bagaimana terhadap kita? Perhatikan tensesnya. Telah, perfect tense. Dia telah apa terhadap kita? Memilih kita sejak kapan? Bayangkan.
Kalau Dia telah memilih kita sejak dunia belum jadi, berarti Adam sudah ada belum? Nah, kalau Adam belum ada, lalu kita ini di mana? Coba pikirkan, di mana kita ini? Adam saja belum ada. Bukan dalam rencana Tuhan. Kita sudah ada sebagai pribadi di hadiratnya. Kalau saudara mengerti ayat 4 Efesus 1, maka gampang kita mengerti pengkhotbah 3 ayat 15. Dia selalu mencari yang sudah pernah ada. Jadi ketika kita sibuk-sibuk, pusing-pusing di sini, struggle, jungkir balik, bergumul, nggak usah, tenang dulu. Minta Roh Kudus membawa kita ke masa lalu sebelum dunia ada, kita ini jadi apa dan bagaimana. Kalau Roh Kudus sudah membawa kita ke masa lalu, maka Roh Kudus akan membawa kita ke masa yang akan datang. Oh, ini akhirnya. Saudara, tidak ada Tuhan di dalam agama apa saja seperti Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Yang ada firman sedahsyat ini. Saya ulangi lagi. Yang sekarang ada. Sekarang ini. Ini sudah lama ada. Di hadirat Dia. Sejak dunia belum jadi. Nah, yang akan ada, buat kita belum ada, karena kita terbatas oleh waktu. Tapi juga sudah lama ada. Maka itu kalau Roh Kudus kita beri kesempatan memimpin kita untuk apa saja, Dia akan bawa kita bolak-balik ketika waktu ini berbeda. Hidup itu menyenangkan, saudara. Hidup itu luar biasa indahnya. Kenapa banyak orang Kristen penuh pergumulan? Dahinya mengkerut, nggak disetrika, alisnya gandeng terus. Bisa bayangkan itu? Kenapa mikir terus, ngapain? Tuhan yang luar biasa. Kenapa Gus Dur aja bisa berkati? Kita suka dibuat repot. Tiap kali sering kata itu, betul nih kata-kata sakti, betul. Kita jadi buat repot. Dan betul itu. Saya nggak tahu dari mana Gus Dur bisa punya kata-kata seperti itu. Hidup ini nggak perlu kita buat repot. Kalau kita lihat firman ini sudah selesai. Hanya dua hal yang kita perlu tahu. Sabar tidak kita ini untuk menunggu. Yang kedua, minta Roh Kudus membawa kita ke ujungnya situ, supaya kita bisa lihat, oh begini, jadi enak. Kita nggak buang-buang energi, kita nggak buang-buang waktu, nggak buang macam-macam. Karena kita tahu ke arah mana sasaran itu. Oke, Mazmur 139. Mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai 17. Itu lebih sakti lagi, saudara. Oke, saya nggak akan bacakan satu persatu, saudara catat nanti baca sendiri. Ya, Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Nah, bagaimana Papa kita berurusan dengan kita sejak kita masih embrio atau janin dalam kandungan. Nah, lihat mulai ayat yang ke-15, 16, 17. Apa yang kita simpulkan dalam 3 ayat itu? Kalau Papa berkata, dalam kitab-Mu semuanya sudah tertulis. Apa yang ditulis? Yaitu tentang hari-hari hidupku sebelum satu pun itu ada. Kesimpulannya begini. Ternyata di surga sudah ada buku harian untuk setiap manusia di dunia ini. Kok nggak ada yang amin? Ini dasar ya, sudah. Saya ulangi lagi. Di surga menurut ayat itu sudah ada buku harian untuk kita masing-masing. Papa sudah tulis buku harian kita masing-masing. Yang sangat mengagumkan justru sejak kita belum lahir. Nah, kalau kita gabungkan ayat Mazmur itu dengan Efesus tadi, jelas